Alhamdulillah, di bulan Rajab ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Apa sih bulan Rajab itu? Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk satu dari 4 al-ashhur al-hurum, artinya bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab dinamakan bulan haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang bisa menjawab, mangga. Silahkan, gak apa-apa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama bulan haram kepada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab? Silahkan yang mau menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, saya jelaskan. Kenapa demikian? Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seluruh hambanya berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram secara syariat Islam. Sedangkan menurut Al-Qadi Abu Ya'la ada 2 alasan dan 2 makna mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya bulan haram. Yang pertama, pada bulan itu diharamkan berbagai pembunuhan atau perbuatan keji lainnya. Yang kedua, pada bulan itu pula diharamkan melakukan tindakan dan perbuatan haram. Perintah ini lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena kemuliaan bulan tersebut. Sebaliknya, pada bulan haram dianjurkan untuk lebih memperbanyak perbuatan baik dengan melakukan amaliyah-amaliyah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam 1 Rajab adalah satu malam yang sangat mustajab untuk bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwasanya beliau bertitah yang berbunyi, balawwana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Apa aja 5 malam ini? Yang pertama, fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri. Yang pertama adalah malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban. Jadi 5 malam tersebut yaitu fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailati min Rajab wa lailatin nisfi min Sa'ban. Pada bulan Rajab ini
banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Hal itu tentu bukanlah kebetulan semata bapak-bapak, ibu-ibu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang sangat mulia. Di antaranya peristiwa yang terjadi yang pertama adalah Sayyidatina Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal, Sayyidatina Aminah melahirkan manusia yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Peristiwa yang kedua yaitu pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj yang menjadi salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam satu malam. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem menggunakan kendaraan burak. Selama perjalanan, malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk singgah melaksanakan salat di beberapa tempat seperti Thayyibah, Madian, Tursina, serta Bethlehem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Peristiwa yang ketiga pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan setiap para muadzin di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum adzan subuh. Dan peristiwa yang keempat pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi Raja Al-Habasah tutup usia dalam keadaan muslim. Peristiwa yang kelima yaitu wafatnya seorang ulama besar, salah satu dari 4 madhab, yaitu Al-Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir di bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 52 tahun. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar Islam Sunni yang juga sebagai pendiri madhab Syafi'i. Mungkin saya akan sedikit cerita tentang Imam Syafi'i, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Menjelang wafatnya, Imam Syafi'i menderita penyakit kronis sampai-sampai darahnya mengalir ketika beliau sedang menaiki kendaraannya. Darah itu berceceran memenuhi pakaian, celana, kendaraan dan telapak kakinya. Imam Syafi'i
terkena penyakit dan benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun lamanya. Beliau menanggung sakit demi ijtihadnya di Mesir. Dalam kondisi demikian, beliau masih bisa menghasilkan 4.000 lembar catatan ilmu. Hidup beliau dihabiskan untuk mengajar, meneliti, mengkaji, baik siang maupun malam, dan membuatnya lebih banyak duduk. Peristiwa yang keenam yaitu pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun. Dan peristiwa yang ketujuh ini, yang terakhir, alhamdulillah di Indonesia sendiri ada peristiwa penting, yaitu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, para ulama berkumpul di Surabaya untuk menyepakati lahirnya Jamaiyah Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut NU. NU adalah sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem bermadhab dalam beragama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah beberapa peristiwa penting yang ada di dalam bulan Rajab. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan dari Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau selalu membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau bisa, kalau memang ini kan bulan Rajab, dimasukkan doa itu, diselipkan di dalam doa ibu sambil baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, diselipkan di dalam doa ibu dan bapak. Dan alhamdulillah ada sedikit amalan, ada ijazah dari guru kami Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyiduna Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, tinggal bilang qabiltu ijazah, ya. Ijazahnya seperti apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dibaca sebanyak 40 kali selepas sholat isya. Ini selama bulan Rajab, ya. Jadi bacanya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Silahkan kalau yang mau ditulis atau nanti bisa langsung saya catatkan, nanti tinggal difotokopi aja sama panitia, ya. Saya ulang lagi, ini dapat ijazah dari Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyiduna Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca sebanyak 40 kali selepas sholat isya, ya. Bilang qabiltu ijazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Amin ya rabbal alamin.